Shalom Bapak Ibu Saudara, perenungan firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari Imamat 15, ayatnya yang ke-19 sampai ke-33. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Apabila seorang perempuan mengeluarkan lelehan dan lelehannya itu adalah darah dari auratnya, ia harus 7 hari lamanya dalam cemar kainnya. Dan setiap orang yang kena kepadanya menjadi najis sampai matahari terbenam. Segala sesuatu yang ditidurinya selama ia cemar kain menjadi najis, dan segala sesuatu yang didudukinya menjadi najis juga. Setiap orang yang kena kepada tempat tidur perempuan itu haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Setiap orang yang kena kepada sesuatu barang yang diduduki perempuan itu haruslah mencuci pakaiannya, membasuh diri dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Juga pada waktu ia kena kepada sesuatu yang ada di tempat tidur atau di atas barang yang diduduki perempuan itu, ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Jikalau seorang laki-laki tidur dengan perempuan itu dan ia kena cemar kain perempuan itu, maka ia menjadi najis selama 7 hari. Dan setiap tempat tidur yang ditidurinya menjadi najis juga. Apabila seorang perempuan berhari-hari lamanya mengeluarkan lelehan, yakni lelehan darah yang bukan pada waktu cemar kainnya, atau apabila ia mengeluarkan lelehan lebih lama dari waktu cemar kainnya, maka selama lelehannya yang najis itu, perempuan itu adalah seperti pada hari-hari cemar kainnya, yakni ia najis. Setiap tempat tidur yang ditidurinya selama ia mengeluarkan lelehan haruslah baginya seperti tempat tidur pada waktu cemar kainnya, dan setiap barang yang didudukinya menjadi najis sama seperti kenajisannya cemar kainnya. Setiap orang yang kena kepada barang-barang itu menjadi najis, dan ia harus mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Tetapi jikalau perempuan itu sudah tahir dan dari lelehannya, ia harus menghitung 7 hari lagi. Sesudah itu haruslah ia menjadi tahir. Pada hari yang ke-8 ia harus mengambil 2 ekor burung ditekukur atau 2 ekor anak burung merpati dan membawanya kepada imam ke pintu kemah pertemuan. Imam harus mempersembahkan yang seekor sebagai korban penghapus dosa dan yang seekor lagi sebagai korban bakaran. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu di hadapan Tuhan karena lelehannya yang najis itu. Begitulah kamu harus menghindarkan orang Israel dari kenajisannya, supaya mereka jangan mati di dalam kenajisannya bila mereka menajiskan kemah suciku yang ada di tengah-tengah mereka itu. Itulah hukum tentang seorang laki-laki yang mengeluarkan lelehan atau yang tertumpah maninya yang menyebabkan dia najis, dan tentang seorang perempuan yang bercemar kain, dan tentang seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang mengeluarkan lelehan, dan tentang laki-laki yang tidur dengan perempuan yang najis. Bapak Ibu Saudara, tema perenungan firman Tuhan kita, jika kita melihat dari konteks pada zaman itu, Bapak Ibu Saudara, temanya hari ini adalah kenajisan pada perempuan. Di dalam ibadah orang Israel, Bapak Ibu Saudara, pada zaman itu, kekudusan itu menjadi syarat yang harus dan wajib untuk beribadah di bait Allah. Sebab Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan bagaimana sejarah bangsa Israel hidup, Allah itu memisahkan umatnya itu dari bangsa-bangsa lain dan ingin membuat umatnya itu kudus seperti Dia yang kudus. Nah, kekudusan ini Bapak Ibu Saudara tidak hanya terkait dengan aspek spiritualitas, tetapi juga dengan aspek fisik dan juga sosial. Karena itu Bapak Ibu Saudara, seseorang dikatakan tidak kudus atau najis nggak mesti harus karena dia melakukan dosa. Dari Imamat pasal ke-15 ini, di sini firman Tuhan itu menunjukkan satu kondisi yang dialami, yaitu keluarnya cairan dari organ genital. Pada momen seperti itu pun Bapak Ibu Saudara bisa membuat seseorang menjadi najis. Tidak seperti yang mungkin kita pikir kita melakukan dosa ini, dosa itu, atau mungkin secara fisik, secara sosial, tetapi melalui hal yang demikian juga bisa membuat orang menjadi berdosa.
Secara khusus Bapak Ibu Saudara, melalui firman Tuhan hari ini berbicara mengenai perempuan. Nah, yang kalau kita sempat belajar biologis Bapak Ibu Saudara, entah di sekolah, di tempat perkuliahan, kalau kita perhatikan bagaimana ada siklus bulanan atau karena melahirkan, yang akhirnya membuat dia itu, kalau di dalam perjanjian lama itu, pada akhirnya itu membuat dia menjadi najis oleh karena siklus yang ada ini, secara najis, secara seremonial. Nah, semua barang yang dia sentuh pada zaman itu pun akan dikatakan menjadi najis, termasuk orang yang tidur bersama-sama dengan dia. Mereka yang najis secara seremonial ini dipisahkan dari ibadah di bait Allah. Sampai kemudian pada akhirnya sesuai dengan yang kita baca tadi Bapak Ibu Saudara, sampai dia menahirkan diri sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan Allah. Allah sudah memberikan peraturan bahwa ketika dia sudah dikatakan najis, satu kali dia harus mentahirkan dirinya sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan Allah. Bisa dalam waktu 1 minggu atau lebih. Dan Tuhan menyediakan ritual penyucian untuk memulihkan kekudusannya itu. Nah, meskipun Bapak Ibu Saudara masa ini siklus bulanan ini adalah hal yang dialami secara biologis, tetapi di dalam konteks ini firman Tuhan di dalam imamat ini, Allah di sini ingin mengajarkan bagaimana pentingnya kita menjaga kebersihan sebagai bagian dari hidup kita yang kudus. Peraturan ini bukan semata-mata untuk memisahkan yang bersih dan kotor, tetapi di sini menggambarkan sebuah konsep yang begitu luar biasa. Konsep yang kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, ini adalah konsep tentang dosa dan pengampunan. Di dalam kitab Ibrani kalau kita lihat, di sana dijelaskan bahwa semua korban penghapusan dosa dan persembahan itu telah dipenuhi oleh Kristus. Nah, melalui pengorbanan Yesus Kristus, kita semua yang awalnya orang-orang berdosa, akhirnya kita disucikan dari segala macam ketidakbersihan, baik secara fisik maupun secara spiritual. Nah, meskipun hukum ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat sekarang kita sudah hidup di dalam perjanjian baru, mungkin kita melihat ini kurang relevan atau mungkin tidak relevan dengan kehidupan kita di zaman sekarang, kehidupan kekristenan kita di zaman sekarang. Nah, prinsipnya yang harus kita pegang Bapak Ibu Saudara, prinsip yang ada ini tetap relevan sampai sekarang, yaitu menjaga kesucian hidup kita, kebersihan dan penghormatan terhadap tubuh yang telah Tuhan berikan sebagai bait Roh Kudus. Memang tidak mudah untuk menjaga kekudusan sesuai kehendak Tuhan. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus yang berada di dalam kita akan memimpin setiap kita dan menyertai setiap kita, supaya di dalam kehidupan kita yang kudus, kita bisa mengerjakan apa yang Allah inginkan dalam kehidupan kita. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, jangan sampai ketika di dalam kehidupan kita, jangan sampai kita menyerah, tapi tetap setia mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena Bapak Ibu Saudara, di tengah dunia yang penuh dosa ini, kita harus sadari bahwa kita tidak mampu. Kita meminta kepada Tuhan supaya memampukan setiap kita, sehingga semakin kita berjuang, semakin kita dimampukan oleh Allah, kita semakin bertumbuh di dalam kasih dan pengenalan akan Tuhan. Demikian perenungan firman Tuhan kita. Mari bersama kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengerti ya Bapa, di tengah-tengah dunia ini yang begitu susah pada saat ini, kami sadar ya Bapa, juga tidak mudah bagi setiap kami untuk hidup di dalam menjaga kekudusan hidup. Tetapi ya Tuhan, hari ini kami datang di hadirat-Mu. Firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kami harus meminta bagaimana Tuhan untuk menolong setiap kami di dalam kehidupan kami, supaya kami dimampukan untuk dapat menjaga kekudusan hidup kami, dan kami dapat menjadi anak-anak yang taat kepada perintah Tuhan dan ketetapan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami.
Kiranya Engkau yang menolong dan memampukan setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, bersyukur hari ini ada saudari kita Licu yang berulang tahun, Licu Lariska. Mari bersama kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, bersyukur untuk saudari kami Licu Lariska yang berulang tahun ya Bapa. Biarlah melalui bertambahnya usianya ya Bapa, Engkau yang senantiasa memberikan kekuatan secara rohani, pertumbuhan rohaninya bersama-sama dengan Engkau. Biarlah Engkau yang memimpin. Kami juga berdoa untuk pekerjaannya yang ada ya Bapa. Biarlah melalui pekerjaannya dapat sungguh-sungguh membuat Licu menjadi suatu kesaksian di tengah-tengah pekerjaannya. Dan juga melalui pekerjaannya biarlah Engkau yang mencukupkan segala kebutuhannya dan juga keluarganya ya Bapa. Kami menyerahkan juga keluarganya ya Bapa, biar Engkau yang senantiasa memimpin, biar Engkau yang senantiasa melihat, Engkau yang senantiasa memberikan cinta kasih-Mu di tengah-tengah keluarga mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.